Saat diuji dengan kekayaan, dengan kekuasaan, harta yang berlimpah, orang sering lupa akan aturan-aturan yang ada. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu kembali. Pemirsa pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian tidak hanya berupa keburukan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan memiliki sesuatu ataupun kesedihan. Namun, kebaikan yang berupa harta dan jabatan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Maka kehidupan yang kita jalani di dunia ini janganlah kita jadikan sebagai tujuan hidup kita, melainkan kita juga harus memiliki bekal amalan-amalan untuk memudahkan kita, memuluskan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujian ini seringkali membuat orang melenceng. Saat diuji dengan kekayaan, dengan kekuasaan, harta yang berlimpah, orang sering lupa akan aturan-aturan yang ada. Maka orang itu harus ingat bahwasannya hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kita di hari akhir nanti. Apakah harta yang kita miliki kita pergunakan untuk kebaikan, kita pergunakan untuk membantu sesama, kita pergunakan untuk mencetak generasi-generasi yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah jabatan yang kita miliki kita pergunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk menzolimi orang lain? Adapun orang yang diuji dengan ketidakberdayaan, dengan kemiskinan, dengan ketidakmampuan, jika orang ini tidak kuat imannya, maka dia juga akan menyimpang. Dia akan pergi ke dukun untuk meminta bantuan dan pergi ke tempat-tempat yang tidak membawa kemaslahatan. Tapi kalau orang ini ingat bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara, ujian yang tidak mengenakkan sekalipun akan menjadikannya kembali kepada Allah, akan menjadi kembali kepada kebaikan-kebaikan. Apa fungsinya Allah menguji kita? Tak hayalnya adalah untuk menguji seberapa besar rasa syukur kita, seberapa besar amanah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita diberikan harta dan jabatan, kita menjadi orang yang adil dan amanah, atau kita menjadi orang yang menyimpang? Sebab kebanyakan orang tidak merasa diuji ketika Allah memberikan kesenangan-kesenangan, ketika diberi harta, ketika diberi jabatan. Orang sering lupa bahwasannya sebagian dari kebaikan itu juga merupakan ujian yang nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Allah tidak melarang kita mempunyai harta, kita memiliki jabatan. Allah tidak melarang itu. Tapi yang perlu kita ingat, ketika Allah memberikan cobaan berupa kebaikan, kesenangan kepada kita, ingatlah orang lain. Ingatlah, bantulah orang lain, bantu tetangga sekitar kita. Jangan kita bersikap zalim dengan jabatan yang kita miliki. Jangan sombong ketika kita memiliki semua itu, karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah mau,
sewaktu-waktu Allah bisa mengambilnya. Baiklah, pemirsa pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang ingat bahwasannya harta dan jabatan juga merupakan ujian yang harus kita pertanggungjawabkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat saya pada hari ini. Adapun kekurangan itu milik saya dan kelebihan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.